izinkan kami tetap untuk beribadah. Sebagian dari kami ada yang onsite, sebagian dari kami ada tetap ibadah dengan khusyuk secara online. Nyatakan kemuliaan-Mu dan kebesaran-Mu, sebab kami imani oleh firman-Mu kami diubahkan, oleh firman-Mu kami dibentuk, oleh firman-Mu kami seperti bejana ditanam penjunan yang luar biasa. Kami diubahkan, kami dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Nyatakan kebesaran-Mu atas kami. Berkati sarana wifi IT yang boleh kami pakai. Biarlah ibadah kami bukan ibadah yang biasa, tetapi ibadah kami mengandung janji dan hidup kami diubahkan oleh firman. Bapa berbicara, kami siap diberkati di dalam nama-Mu yang kudus, Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah lelah membentuk kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus yang di gereja maupun yang di rumah. Shalom, shalom. Saya berdoa saudara hari-hari ini ada dalam kasih Tuhan, saudara dalam perlindungan Tuhan, saudara berani mendeklar bahwa Tuhan itu baik. Amin. Saya mau katakan Tuhan Yesus tetap baik sekalipun keadaan saudara tidak baik. Kok aminnya lemas? Saya mau katakan Tuhan Yesus luar biasa sekalipun keadaan saudara pas-pasan. Karena Tuhan belum selesai dengan kita dan kita percaya Tuhan masih punya rencana demi rencana yang indah atas hidup kita. Tema khotbah pagi ini adalah diubah. Dan saya berdoa saudara pulang tidak hampa. Saudara pulang tidak sesuai dengan yang kemarin. Jangan menyuruh orang lain berubah kalau kita tidak mau berubah. Jangan menyuruh orang bertobat kalau kita nggak bertobat. Jangan orang suruh kita untuk mengganti kebiasaan hidupnya kalau kita masih tidak mengganti cara hidup kita. Amin. Menurut saya di banyak tempat saya sampaikan, hal yang paling baik adalah dimulai dari diri kita sendiri. Amin. Tanpa mengatakan firman, ketika engkau berubah, engkau diubahkan firman Tuhan, saya percaya orang akan melihat dalam hidup saudara dan saya ada perubahan yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Saudara yang pegang handphone, terutama yang di rumah yang ikut online Facebook ini, silakan Anda share ke banyak tempat, ke banyak teman, ke kontak saudara, biar pagi ini banyak orang diubahkan. Kekristenan kita tidak statis, pengetahuan kita tidak statis, tetapi pengetahuan kita, hidup kita diubahkan oleh karena firman Tuhan. Saya akan khotbahkan cuma 2 ayat. Ini tokoh yang sering dinyanyikan, tapi kadang-kadang kita tidak mengerti siapa tokoh ini. Ini sering diagung-agungkan, tetapi tidak tahu sebenarnya bagaimana hidup tokoh ini. Orang Kristen siapa tidak tahu tokoh Yabes? Betul tidak? Berkat, kelimpahan, patok-patoknya diperluas. Tapi tahukah saudara latar belakang dari kehidupan Yabes? Kita buka yuk 1 Tawarikh pasal yang keempat. 1 Tawarikh pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Di Alkitab tidak banyak disebutkan Yabes, hanya 2 ayat ini. Tetapi kalau saudara bicara Yabes Gilead, akan banyak. Saya agak suka menggali perjanjian lama, karena kisah-kisah ini membuat satu runtutan untuk kita dekat dengan Tuhan. Saudaraku, kalau tokoh Yabes yang dimaksud dalam kitab ini hanya 2 ayat ini. Tetapi kalau saudara baca Yabes Gilead, satu suku, itu banyak sekali. Dari Samuel, raja-raja, Tawarikh semua ada. Tapi khusus berbicara tentang Yabes, hanya ada di 2 ayat ini. Kita belajar, dan saya berdoa saudara dewasa dalam Tuhan. Yang di rumah opa, oma, om, tante, kakak, adik, dewasa dalam Tuhan. Sikapi firman ini dengan dewasa. Dan jangan salah mengerti. Firman ini akan saya sampaikan agak keras. Dan percaya kalau kita diubahkan, kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Capek saya melihat orang Kristen 10 tahun ya begitu-begitu saja.
Capek saya lihat orang ibadah 5-6 tahun cuma begitu-begitu saja, nggak ada perubahan. Harusnya kita berubah. Harusnya kita diubahkan. Dan semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan juga. Haleluya. Haleluya. Saya bacakan ayat yang ke-9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Saudara mesti kasih underline. Saudara yang hadir maupun yang online, Anda dimuliakan dari saudara-saudara yang lain. Amin. Saya berani berkata tegas ini karena apa? Saya mengalami secara pribadi. Saya mengalami di antara saudara-saudara saya. Saya lanjutkan. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan apa? Kesakitan. Satu awal yang tidak baik, satu deklarasi yang tidak bagus. Maaf, satu kesia-siaan telah disampaikan oleh seorang ibu. Saya nggak tahu ibu-ibu yang online maupun yang di gereja. Kita koreksi diri hari ini. Jadi kita menyadari perkataan kita berkuasa. Amin. Oke, saya lanjutkan ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dan daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Nah, ayat yang ke-10 ini yang sering kita nyanyikan. Ayat yang ke-10 ini yang sering kita deklarasikan. Ayat yang ke-10 ini sering kita hafal. Ayat 9-nya tidak. Betul tidak sih? Betul tidak? Oh, bahkan sekarang banyak frame-frame tentang doa Yabes. Salah? Tidak. Tapi kenali dulu latar belakang dan bagaimana sampai Yabes mendapatkan perkenanan Tuhan. Knows yourself and knows your God. Kenali dulu siapa dirimu dan kenali dengan benar siapa Tuhanmu. Kalau dua bahan ini nggak ada atas hidup kita, setelah dikasih Tuhan Yesus, hidup kita flat, hidup kita biasa-biasa saja. Betul? Bilang kanan kirimu tetap sukacita. Bilang kanan kirimu sekalipun khotbahnya keras. Haleluya. Aduh, aminnya lemes. Saya percaya yang di rumah bersukacita. Oh Yesus, terima kasih. Saudaraku yang pertama, yuk kita belajar. Kisah Yabes ini luar biasa karena ibunya waktu melahirkan Yabes berkata kepada anaknya yang masih bayi, yang masih merah, yang masih mungkin ada tali pusarnya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Artinya Yabes ini adalah anak yang menyusahkan. Kok saudara dia? Betul? Bu, penyesalan selalu ada di belakang. Yabes ini anak yang menyusahkan. Yabes ini anak yang membuat masalah. Yabes ini anak yang mendatangkan apa? Penderitaan. Anak yang membawa kesakitan. Boleh saya katakan dengan bahasa umum, Yabes membawa sial. Bukankah kita sering ketika kita marah sama anak kita, ketika kita kecewa sama anak kita, bukan perkataan yang baik, tapi justru perkataan-perkataan yang tidak benar kita lontarkan. Betul tidak? Pak, apanya berlaku buat ibunya saja? Enggak, bapaknya juga. Karena orang, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, saya mencatat ketika saya mempelajari kebenaran firman Tuhan, saudara, saya sempat tersontak. Kalau ini nggak saya suarakan dengan jelas, jangan sampai kita terlena dengan kebiasaan kita. Haleluya. Tadi istri saya sebelum ibadah jelas mengatakan, kita tidak mencari jemaat,
kita mencari jiwa. Karena gereja, saudaraku, sulit berubah 10 tahun mendatang. Akan begini-begini saja. Karena pandemi sekalipun diubahkan menjadi endemi, merupakan gaya hidup yang baru. Sekarang nggak lagi model celebration, nggak model lagi cara KKR pertemuan secara on-site. Tetapi yang paling model hari ini adalah apa? Disampaikannya firman supaya pendengarnya bertobat, supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Karena yang masuk surga bukan domba, yang masuk surga adalah domba, bukan kambing. Yang namanya ilalang itu pasti akan dibuang, tapi gandum itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi ayo, bukan masalah berapa lama saudara pelayanan, bukan berapa lama saudara Kristen, tapi hidupmu mau diubahkan atau tidak oleh Tuhan. Yang di rumah boleh berkata amin. Haleluya. Kita ini indah, saudaraku. Di setiap ibadah, mau live Facebook maupun live di ibadah, komentarnya amin, haleluya, itu jauh lebih banyak daripada yang view. Sekali live itu komentar amin, haleluya itu bisa sampai 250-300. Saya berdoa yang bilang amin, haleluya adalah orang-orang yang diubahkan Tuhan. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Haleluya. Karena nama Yabes diberi nama oleh ibunya, bahasa Ibraninya adalah Yabet. Katakan Yabet. Jadi Y-A, saya tadi sudah minta tolong Hani tapi komputernya lagi kena pandemi. Yabet, Y-A-B-E-T-S. Yabet, artinya Yabet adalah penuh kesedihan dan penuh kesakitan. Nama ini pun sebenarnya beban. Saya punya teman SD, saudaraku, di Jawa Timur. Ibunya kasih nama apa? Keranjang. Betul. Saudara tahu? Sepanjang hidupnya hanya menjadi tempat pembuangan sampah. Sampah kepahitan, sampah kedengkian, sampah kejengkelan, dendam dan sakit hati. Betul? Amin. Puji Tuhan, ketika saya dibaptis tahun 2000, hamba Tuhan yang membaptis saya kasih nama Abraham. Sejak saat saya berkatakan, saya AM Abraham, Bapak segala bangsa. Amin. Haleluya. Ya, saudara tepuk tangannya aja ragu-ragu. Haleluya. Dan ketika ibunya berkata pada saat melahirkan Yabes, arti kata berkata tadi ayat 10 kan ada kan? Ibunya berkata, kan betul? Coba deh buka ayat 10. Kita balik ke Alkitab. Sekali lagi saudara, saya berdoa supaya saudara mengerti. Ayat 10 berkata demikian. Yabes berseru kepada Allah. Ayat yang ke-9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya. Ada perkataan sebab katanya. Saya selidiki saudaraku, ternyata berkata atau katanya itu asli bahasanya Ibraninya adalah amar. Katakan amar. Boleh tulis untuk update status. Amar artinya apa? Deklarasi, declare, proklamasi. Saudara bayangkan seorang ibu yang baru melahirkan, bayinya masih merah, bayinya belum putus tali pusarnya, dia sudah mendeklarasikan, dia sudah menubuatkan, dia sudah berkata-kata, kamu membawa kesakitan, kamu anak sial, kamu anak yang bawa berkat. Saya tidak tahu apa yang terjadi atas masa lalu kita, tapi satu hal saya berdoa, belajar dari pengalaman Yabes atau Yabet, kita bertobat. Amin. Ingat loh, amal itu adalah deklarasi. Gak sedikit saudaraku orang tua yang kepahitan sama anak atau sebaliknya. Gak sedikit.
Gak sedikit anak jengkel sama orang tua atau sebaliknya. Gak sedikit. Saya lanjutkan. Oh, haleluya. Jadi sepertinya waktu Yabes lahir, ibunya telah mendeklarasikan bahwa destiny anak ini akan penuh dengan kesedihan. Destiny anak ini penuh dengan kesakitan. Destiny anak ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kepahitan, dan penuh dengan duka cita. Saya ingat sekali ketika saya belum menerima Yesus. Ketika saya masih beragama mayoritas, salah seorang tante saya bilang begini, kamu paling banter kalau besar hanya jadi kernet. Seolah-olah destiny saya berhenti sampai di situ. Seolah-olah masa depan saya berhenti di situ. Seolah-olah saya ini pembawa masalah, sampai di situ saja berhenti nasib saya. Dengar baik, kalau kita keadaan tidak baik itu bukan penghukuman, tapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, mau diubahkan Tuhan, engkau akan menerima anugerah demi anugerah. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Yang di rumah pun demikian. Dengar baik Bapak Ibu, kita ada sekarang sampai hari ini karena kita diubah oleh Tuhan. Saudara gak ada Tuhan, selesai. Tuhan gak ada saudara, dia tetap Tuhan. Tapi saudara gak ada Tuhan, selesai. Betul? Makanya jangan membanggakan diri, jangan merasa hebat. Semua gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Amin. Saya lanjutkan saudara kini kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang terjadi, ternyata Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ayat 10 tadi berkata demikian. Arti kata dimuliakan itu bahasa Ibraninya adalah kabat. Katakan kabat. K-A-B-A-D. Kabat. Artinya kabat adalah kehidupan lebih berbobot, kehidupan lebih mulia, lebih berkualitas dalam karakternya dan dalam segala hal dibandingkan dengan saudara-saudaranya, sehingga Yabes termasuk dalam golongan orang yang mulia, dihormati dan kaya. Pak, Bu, lihat saya sebentar. Yang di rumah opa, oma, tante, dengar Pak. Mungkin ada orang pernah ngutukin saudara. Mungkin pernah ada orang membicarakan saudara negatif, menubuhkan saudara jelek. Dengar baik, Anda punya kuasa untuk berkata kabat. Halo. Amin. Dalam Tuhan, kutuk bisa diubahkan menjadi berkat. Yang mengerti tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Saya berharap saudara yang mendengar khotbah ini tidak multitafsir. Saya sampaikan kebenaran ini supaya kita diubahkan Tuhan. Ingat, kita tidak cari jemaat lagi. Kita membawa domba untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Haleluya. Saya lanjutkan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada dua hal yang penting. Dalam Tawarikh pada 10 tadi berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan yang luar biasa, Allah mengabulkan permintaannya. Allah menjawab doanya. Dengan kata lain, Allah tidak pernah mengingkari janji-janji firman-Nya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Orang boleh bilang saudara gagal, orang boleh bilang saudara bodoh, saudara tidak diberkati. Dalam Tuhan ada kuasa, ada kabat yang kita bisa deklarasikan dan diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita menyadari ini, tidak ada alasan lagi kita putus asa. Tidak ada alasan kita menyesali keadaan kita. Tapi kita diperbarui dan kita boleh bangkit oleh karena Tuhan yang menolong kita. Haleluya. Ini pengertiannya. Apa yang membuat Yabes lebih dipermuliakan daripada saudaranya? Pertama, Yabes berseru hanya kepada Tuhan. Artinya Yabes amar, Yabes mendeklarasikan.
perkataan-perkataan yang buruk diubahkan dengan perkataan-perkataan yang baik. Bu, Pak, kalau Anda diomongin orang, gak usah balik ngomongin. Haleluya. Wah, yang haleluya cuma Pak Okso, ini hanya hamba Tuhan khusus. Haleluya. Kalau Anda difitnah orang, tidak usah balik memfitnah. Kalau saudara dicederai oleh orang lain, gak usah ganti mencederai. Kalau ada status media sosial temanmu seolah-olah nyindir engkau, gak usah balik menyindir. Haleluya. Kalau masih sindir-sindiran, Anda gak siap bermedia sosial. Ngono kok repot. Haleluya. Facebook untuk menghakimi orang, Instagram untuk nyindir orang. Betul? Makannya di warteg Naim, uploadnya di Hanamasa. Haleluya. Tapi kalau kita belajar dari Yabes, kita tidak akan seperti itu. Yabes hanya datang kepada Tuhan, gak datang kepada teman-temannya. Tahu nggak aku diomongin orang? Oh, tahu nggak? Nggak perlu orang lain tahu. Yang penting Tuhan mau tahu. Amin. Nggak perlu orang lain tahu semua penderitaanmu. Biarlah Tuhan saja yang tahu. Nggak perlu orang lain semuanya tahu pergumulanmu. Biar Tuhan saja yang tahu. Sebab Tuhan adalah sumber jawaban, sumber jalan keluar, sumber kemenangan, sumber kemuliaan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Yang di rumah bilang begini, lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, lebih banyak berharap kepada Tuhan. Saya dari berkata demikian loh Bapak Ibu. Semakin banyak orang tahu masalahmu, semakin jauh jawaban yang kau dapatkan. Betul. Kalau ada jerawat gak perlu satu gereja tahu. Betul. Kalau punya panu gak perlu satu kecamatan tahu. Betul. Haleluya. Bilang kanan kirimu, lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Yabes menolak apa yang dikatakan, dideklarasikan dengan perkataan-perkataan yang baik. Yabes menolak semua ajaran-ajaran yang membuat hidupnya menyengsarakan. Pak, apakah ibunya ini tidak mengenal? Saya tidak berbicara itu. Tapi saya berbicara pengalaman hidup. Sebab manusia tidak lepas dari berbuat kesalahan. Kalau kita merasa paling benar, ada yang salah dengan kita. Kalau semua orang kita ajak supaya konsentrasi ke kita, ada yang salah dengan kita. Amin saudaraku. Sama dengan pembicara, pendeta. Kalau ngajak jemaat lebih fokus pada pembicara, ada yang salah dengan pembicaranya. Tujuan utama pemberitaan firman Tuhan supaya orang balik kepada Tuhan, supaya orang berharap kepada Tuhan, supaya orang hanya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang mengerti tepuk tangan. Haleluya. Jadi nggak perlu sampai terkenal, sampai beli viewer segala macam, beli subscriber 10.000. Waduh, nggak perlu. Bila Tuhan dipermuliakan, kita semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Oleh karena itu Yabes berseru kepada Tuhan. Artinya apa? Yabes sepakat dengan kehendak Tuhan. Katakan sepakat yuk. Bilang katakan sepakat. Ayat lain berkata demikian. 2 atau 3 orang di dunia ini sepakat meminta demi namaku, dia hadir. Yabes, kalau saya ibaratkan saudaraku, dia shake hand dengan Tuhan. Sepakat Tuhan, aku menerima janji-janji. Tetapi Yabes juga sepakat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dilakukan. Kita nggak bisa hanya menuntut hak, sementara kewajiban tidak ada. Saya bulan-bulan ini disibukkan dengan ngajar di STT, saudaraku. Seru anak-anak mahasiswa. Nanti minggu depan kita undang beberapa mahasiswa ke sini. Pak, kenapa tidak boleh doa dengan orang yang tidak orang yang belum memberi supaya diberkati? Ayatnya nggak ada. Ayatnya nggak ada. Bagaimana kita doa munafik? Bagaimana doa pura-pura Tuhan berkati orang lain memberi dan orang-orang yang belum memberi? Bagaimana mungkin? Alkitab
19 berkata kok, barang siapa memberi kepadanya akan diberi. Saudara jangan kaget melihat orang yang suka memberi hidupnya berkelimpahan. Saudara jangan kaget kalau ada orang yang suka memberi hidupnya diberkati. Haleluya. Kalau saudara maaf saja tidak pernah memberi, jangan mimpi diampuni orang lain. Ngerti orang? Orang? Waduh. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Glory Jesus. Saya bersemangat sampai keringetan ini. Apa karena AC panas? Yabes bersepakat dengan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, yaitu mendeklarasikan perkataan, mengucapkan janji-janji Tuhan atas hidupnya dengan iman berulang-ulang sambil memandang kepada Tuhan. Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku. Pak, Bu, hari ini, mulai hari ini yang di rumah maupun yang onsite, dengar baik, perkatakan berulang-ulang janji Tuhan, deklarasikan dan Anda sepakat. Haleluya. Saudara ini berkata demikian, istri-istri lihat saya, istri-istri. Istri lihat saya, begini. Suamiku akan diberkati, suamiku akan dipulihkan, suamiku jadi imam yang baik, suamiku mengerjakan segala sesuatu berhasil dalam nama Yesus. Jangan lagi bilang begini, suami saya tidak berguna. Suami saya kayak kambing diconjok hidungnya, kambing guling dong. Betul? Berhenti perkataan yang sia-sia. Betul? Suami saya tidak bermanfaat, yang bilang siapa? Suami saya berubah Pak. Iya, dulu sekarang kan beda. Dulu masih muda, sekarang masih tua. Betul? Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat, kita mendeklarasikan perkataan-perkataan ilahi. Yang kedua, Tuhan mengabulkan permintaan Yabes. Arti kata mengabulkan itu bahasa Ibrani bow, B-O-W. Artinya apa? Adalah Tuhan menjamin dan memastikan dan berkomitmen untuk segera memenuhi apa yang sudah dideklarasikan oleh Yabes. Jadi saudara kalau sudah berdoa, imani dengan perkataan terakhir begini, bow, B-O-W. Ini bukan bow bahasa Inggris, bow bahasa Ibrani artinya apa? Tuhan menggenapi, Tuhan menepati, Tuhan memberikan jawaban atas doa-doa kita. Anak cucu kita pasti berhasil, bisnis kita pasti berhasil, pelayanan kita pasti berhasil. Apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Jangan kerja tapi kira-kira menghasilkan apa enggak ya? Udahlah. Keraguan tidak pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Saudara pilih kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan mengabulkan permintaan Yabes, maksudnya adalah apa yang didoakan, apa yang dideklarasikan, apa yang diperkatakan, yang diucapkan oleh Yabes cocok. Kalau orang yang bilang cocok, pas sekali begitulah kira-kira. Betul? Cocok dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pak, Bu, hidup yang paling indah adalah yang pertama, hidup disertai Tuhan. Yang kedua, hidup yang paling indah adalah hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Lain gak ada. Saudara boleh punya rumah mewah, punya mobil banyak, punya properti luar biasa, punya saving di bank banyak, tapi kalau hidupmu tidak berubah dan hidupmu tidak disertai Tuhan, gak ada gunanya. Tadi malam saya habis mempersiapkan firman, saudaraku, lihat di YouTube kematian yang tiba-tiba. Gampangnya orang mati. Ada truk bannya lepas nabrak orang, mati. Ada orang lewat di jalan raya, pohon tumbang timpa, mati. Ada lagi bicara di BBB keselak, mati. Kalau kita sadar kita tidak kekal, harusnya kita berubah oleh karena Tuhan. Yang mau berubah coba cari tangan-tangan ini. Yang di rumah bilang kanan kiri, jangan ulangi kebiasaan lama. Haleluya. Amin. Jangan ulangi hal-hal yang membuat kamu kecewa. Kalau sudah tahu si A, si B, si C suka menyakiti hatimu, ngapain
ngapain kau lalu-lalu terus membicarakan dia? Gak ada gunanya. Berarti orang sih. Haleluya. Mudeng orang. Mary ini orang Batak tapi bahasanya Jawa kencang. Enggak. Haleluya. Saya lanjutkan. Tinggal sedikit lagi kita akan masuk perjamuan kudus. Kita buka sebentar yuk Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Nanti kita nyanyi lagunya Yabes ya. Oh puji Tuhan. Coba lihat. Jadi yang ketiga saudara, sebelum saya bacakan ayat ini, kenapa Yabes lebih berharga dari saudara yang lainnya? Karena dia menghadirkan surga atas hidupnya. Karena dia menghadirkan surga atas rumah tangganya. Karena Yabes menghadirkan surga atas kehidupannya. Pak, Bu, lihat saya sebentar. Siapa yang ingin menikmati surga? Enggak semuanya. Siapa yang di rumah yang menikmati surga? Bukan nanti setelah kita mati. No. Selama kita hidup, kita bisa menikmati surga. Saudara harus bisa menikmati surga sebelum masuk surga. Jangan menikmati neraka sebelum masuk neraka. Nah, tulis untuk ambil status Depok bertobat dalam nama Yesus. Loh iya, kalau kamu berantem terus, jelek-jelekin orang terus, itu neraka kamu dapatkan sebelum masuk neraka. Ayo, gak ada yang bilang amin toh? Apa ini? Betul? Memang tadi saya sudah minta maaf. Ini firman ini keras. Kita nggak minum vitamin C dosis 200 ml lagi, nggak 2000 mg. Langsung COVID, lihat langsung masuk ICU. COVID yang masuk ICU, kita sehat. Oh, coba lihat ayatnya, buktinya di mana Pak? Ini Matius 10. Alkitab berkata demikian. Datanglah kerajaanmu. Saudara bawa Alkitab enggak? Oh, saya bacakan lagi. Saya tahu. Sekarang gadget kadang-kadang memang kadang-kadang muncul, Alkitab kadang-kadang enggak. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Siapa yang masih injak bumi? Coba lihat kaki dia, jangan sampai dia mengambang setengah meter. Nanti kayak zombie jalan. Hah? Siapa yang masih di bumi? Sorga mesti hadir dalam hidup saudara. Betul? Kalau surga atas hidup kita ada, kita berani dimanapun juga sambil beli tetelan daging babi di salak nyanyi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Cukup, itu aja. Haleluya. Atau nanti pergi ke mana? Ke depannya Margo City. Margo City kan belum dibuka karena ada yang meledak. Ku bersyukur Bapa. Amin. Saudara nyanyi ini rasanya wadem. Gak perlu lagi minum adem sari. Saudara kita sejuk. Betul. Pulang lihat rumah berantakan, naikkan syukur. Jangan dikit-dikit capek jauh. Mama papa udah kerja dari pagi, lu berantak sih. Nikmati saja. Yang haleluya cuma Pak Okto. Memang ini membutuhkan iman khusus. Haleluya. Suami pulang masak itu nasi masih mentah. Jangan bilang ini berhenti. Segala nyanyinya kok penuh dengan penderitaan. Enggak. Saya berdoa saudara diubah. Amin. Pak, Bu, saya berikan konklusi yang di rumah juga dengan baik. Mungkin terlalu lama kita telah menerima hal-hal yang buruk. Terlalu lama kita mendengarkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Terlalu lama hatimu dipermainkan dengan perasaan yang tidak menentu. Terlalu lama engkau terngiang-ngiang dengan perkataan orang yang menyakitkan hatimu. Berubah. Amin. Katakan aman. Dan kita bilang, Bau.
Tuhan sepakat dengan kita. Kalau kita menyadari ini, every family, saudara akan dipulihkan. Keluarga demi keluarga, akan dipulihkan. Dan saudara diubahkan seperti yang Tuhan mau. Tepuk tangan bagi Anda. Haleluya. Sama-sama berdiri. Oh, glory Jesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan katakan dan kiranya daripada malapetaka Sehingga kesakitan tidak menimpa. Ayo, katakan dengan aman, bukan dengan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Tuhan berikan perluasan wilayahmu. dan memperluas Tuhan berikan janjinya kecukupan dan kelimpahan kepadamu. Oh Yesus, pelayananmu dibuat luar biasa. Suamimu dibuat berhasil, istri-istri dibuat berhasil. Perkataan kita berkuasa. Berapa syafat sehingga saudaraku yang di rumah persiapan perjamuan kudus secara mandiri, mungkin teh atau apa yang ada di rumah. Tapi dengar baik, kalau kita menyadari dengan iman bahwa roti dan anggur sarana yang ada ketika sudah diberkati menjadi lambang daripada tubuh dan darah Kristus, harusnya kita berubah. Harusnya kita bisa diubah. Harusnya kita menyadari darah DNA yang mengalir dalam kita adalah DNA Tuhan sendiri, dan Dia tinggal di dalam kita. Ayo koreksi diri, minta ampun segala dosa dan pelanggaran kita. Mungkin ada perkataan yang sia-sia yang pernah engkau ucapkan, atau mungkin ada perkataan sia-sia yang pernah engkau terima dari telingamu. Ada abuse dari orang lain yang engkau dapatkan. Ada aniaya verbal pernah engkau alami. Bereskan di hadapan Tuhan supaya kita diubahkan. Bapa, dalam nama Yesus, kami meresponi panggilan-Mu untuk masuk sakramen yang kudus, yaitu sakramen perjamuan kudus. Jikalau Engkau tinggal di dalam kami dan firman-Mu hidup dalam kami, Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-7 berkata, apa saja yang kami kehendaki, Tuhan berikan kepada kami. Dan Engkau berkatakan dalam surat Rasul Yohanes yang mengajarkan kami supaya kami datang kepadamu dengan mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Sebab ketika ini kami lakukan, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Oleh darahnya kami disucikan, oleh darahnya kami dikuduskan, oleh darahnya kami dilayakkan duduk seperjamuan dengan roh Allah. Lihat jemaat-Mu ya Tuhan, lihat setiap kami, baik yang di rumah, di gereja, atau dimanapun berada. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk menerima bagian yang terbaik, yaitu lambang daripada tubuh dan darah
Kristus. Hamba mengangkat tangan memberkati roti dan anggur. Jadilah roti dan anggur ini sebagai sarana untuk kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Kami bersekutu oleh Tuhan sendiri dan hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap masuk perjamuan kudus. Amin. Silakan duduk. Mendapatkan roti dan anggur. Yang di rumah juga siapkan roti dan anggur dengan sikap tubuh yang benar, dengan penuh rasa hormat di hadapan Tuhan. Kita meresponi panggilan untuk masuk dalam sakramen yang kudus. Saudara tidak bisa sembarangan menerima dan mengambil roti lalu minum anggur dengan seenaknya. Ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Angkat rotimu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Sebab apa yang telah aku terima daripada Allah Bapa, aku teruskan kepadamu, kata Kristus Yesus Tuhan. Yaitu pada malam waktu sebelum ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, kemudian ia bersabda, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu, dan perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Minum, makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan. Darah Tuhan membawa kesembuhan. Darah Tuhan membawa mujizat. Bahkan pelepasan atau putus dosa dan kutuk keturunan. Angkat cawanmu tinggi di hadapan Tuhan. Lalu sesudah itu Yesus Tuhan mengambil cawan dan mengucap syukur serta bersabda, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku sendiri. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Taruh cawanmu, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Jangan ada yang diam. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat pemeliharaan. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat keselamatan-Mu. Terima kasih buat mujizat-Mu. Terima kasih ya. Sekali lagi, oh terima kasih. Firman-Mu telah memberkati kami. Arahan-Mu telah menegur kami. Firman-Mu menuntun kami, membawa kami masuk dalam kebenaran ilahi. Kami telah meresponi panggilan kudus-Mu untuk kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Apa yang baik, yang benar yang kami dapatkan hari ini, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami diubahkan oleh Tuhan dan diubahkan oleh firman itu. Terima kasih Bapa. Berkati semuanya, baik yang online maupun yang onsite. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu masalah kami, Engkau tahu sakit penyakit kami, Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu keuangan kami. Tetapi kami mau berkata, bahwa Tuhan sepakat dengan kami. Dan kami mau amar, kami mau deklarasikan hal-hal yang Engkau kehendaki untuk kami deklarasikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, biarlah berkat Tuhan sempurna atas kami. Mari buka kedua tangan. Buka hatimu di hadapan Tuhan, arahkan imanmu kepada sorga. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau damai sejahtera. Pulang dengan sukacita dan terima berkat Tuhan. Tuhan yang adalah Allah sendiri akan memberikan campur tangan kasih melalui Allah Bapa, cinta kasihnya dan mujizatnya melalui anak yang tunggal Yesus Kristus Allah kita. Penyertaan yang umum dari Roh Kudus senantiasa sempurna atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa,